Saya Rehan Sanjaya pertama mengandung dana 24 10 10 20 Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari proyek sistem informasi manajemen produksi dan penjualan ayam peternakan, yaitu farm pitch. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana sektor peternakan ayam bertelur memiliki peran besar dalam menyediakan pangan dan penggerak ekonomi di Indonesia. Telur ayam merupakan komoditas penting karena harganya terjangkau, mudah diakses serta dibutuhkan masyarakat setiap hari. Mayoritas peternakan baik skala kecil maupun menengah masih menggunakan pencatatan manual dalam mengelola produksi, stok dan penjualan. Namun pencatatan manual tersebut memiliki banyak keterbatasan seperti data mudah hilang atau rusak, sulit melakukan rekapitulasi, rawan kesalahan input, tidak terhubung antar bagian, yaitu produksi dengan stok dan stok dengan penjualan. Selain itu menyulitkan pembuatan laporan dan pemantauan perkembangan usaha. Akibatnya peternak kesulitan mengetahui jumlah produk harian secara akurat, tidak memiliki catatan penjualan yang terstruktur, serta sering mengalami ketidaksesuaian antara stok dan permintaan. Kondisi ini dapat menyulitkan efisiensi operasional dan meningkatkan risiko kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan aplikasi Farlogis, yaitu sistem informasi berbasis web yang mendigitalisasi proses pencatatan produksi, mengelola stok, transaksi penjualan, serta pelacakan pesanan. Aplikasi ini melibatkan 3 jenis pengguna, yaitu karyawan, admin, dan pembeli, serta dibangun menggunakan Python dan MySQL. Yang kedua, itu tujuan pembuatan dari aplikasi kami. Yang pertama itu menyediakan sistem pencatatan produksi telur yang terstruktur. Kedua, mempermudah pengelolaan stok dan pemrosesan pesanan secara digital. Yang ketiga, mempercepat proses pemesanan dan pelacakan transaksi oleh pembeli. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan data dan kehilangan informasi akibat pencatatan manual. Yang terakhir itu mendorong adopsi teknologi investasi di sektor peternakan. Yang ketiga itu batasan masalah yang ada di aplikasi. Yang pertama, ulasan belum mendukung prinsip bintang. Pemilih hanya bisa memilih stok 4 tanpa memberi soal memori. Yang kedua, sistem belum mendukung pengelolaan struktur atau komplain jika telur rusak atau pesanan tidak sesuai. Tidak ada alat khusus untuk penanganan. Yang ketiga, belum ada fitur edukasi atau literasi digital untuk peternak karena tidak semua pengguna terbiasa menggunakan aplikasi digital. Yang keempat, yang terakhir itu sistem belum mendukung pencatatan harga pasaran dan harga telur bisa berubah setiap hari, tapi sistem hanya mencatat. Nama saya Alifa Aura Rifanto dengan NIM akhir 2012. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai dasar teori pemrograman. Di subbab Kritik 1, konsep dasar pemrograman. Proyek ini dikembangkan dengan menerapkan prinsip dasar sistem basis data relasional. Selain itu, digunakan diagram hubungan entitas atau IRD untuk memvisualisasikan struktur data dan interaksi antar entitas sebelum tahap implementasi. Lalu, dalam aspek pengkodaan, proyek ini menggunakan bahasa Python sebagai backend utama untuk mengatur logika aplikasi, autentikasi pengguna, serta pemrosesan data. Lalu, untuk penyimpanan data, sistem manajemen basis data yang digunakan adalah MySQL yang mendukung pelaksanaan query SQL dengan efisien. Konsep CRUD atau create, read, update, delete atau buat baca perbarui hapus diterapkan di setiap modul, termasuk dalam pencatatan produksi, pengelolaan stok, dan transaksi penjualan. Lalu di subbab 2, konsep dasar pemrograman diterapkan. Dalam step ini terdapat beberapa konsep pemrograman dasar yang digunakan untuk membangun alur kerja aplikasi. Yang pertama, ada variabel dan tipe data. Variabel merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai yang bisa berubah sepanjang pelaksanaan program. Setiap variabel memiliki jenis data tertentu yang menentukan tipe nilai yang bisa disimpan di dalamnya. Yang pertama itu integer untuk bilangan bulat, lalu ada float atau double untuk bilangan desimal, char untuk satu karakter, string untuk kumpulan karakter, dan boolean untuk nilai logika yang menunjukkan benar atau salah. Dan di sini mengambil contoh dari implementasi pengodaan aplikasi kami. Jadi untuk string di sini ini ada username sama dengan input username, lalu untuk integer itu harga per kilo. Lalu untuk list of tuple itu ada fact call, date itu date to day, juga di sini juga ada string tanggal. Lalu yang kedua ada perulangan looping. Perulangan merupakan struktur kendali yang berfungsi untuk melaksanakan selompok kode berkali-kali sampai syarat tertentu dipenuhi dengan mengimplementasikan perulangan. Lalu ada berbagai tipe perulangan termasuk for loop yang aplikasikan saat jumlah iterasi sudah pasti, while loop yang diterapkan ketika jumlah iterasi tergantung pada syarat tertentu, dan do while loop yang memastikan blok kode dijalankan setidaknya sekali sebelum syarat diperiksa. Nah, ini dipakai untuk menu berulang seperti menu admin, menu pembeli, menu karyawan, dan juga beranda. Untuk while true, di sini ada contohnya dari implementasi pengkodaan aplikasi kami. Ada print menu pembeli, lalu pilih dengan input pilih menu. If pilih 1, itu kita akan masuk ke lihat telur pembeli. Lalu elif pilih 2, kita akan masuk ke tambah keranjang end user. Nah, fungsi looping di program kami itu menampilkan menu terus-menerus sampai pengguna memilih logout, menghindari keluar program tiba-tiba, membuat alur navigasi lebih mudah. Kesimpulannya, looping sangat penting agar menu berjalan berulang tanpa harus menjalankan ulang program. Lalu yang ketiga, ada percabangan kondisional. Percabangan merupakan suatu sistem dalam program yang berfungsi untuk menentukan jalannya eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan adanya percabangan, semua program bisa membuat keputusan yang berbeda sesuai dengan nilai atau situasi yang sedang berlangsung. Nah, yang paling umum digunakan adalah if, else, yang memungkinkan program menjalankan satu blok kode jika syarat terpenuhi. Lalu di sini selain itu ada juga bentuk if, else, untuk mengelola lebih dari 2 syarat, serta switch case, yang berfungsi sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai pilihan percabangan, memberikan kebebasan bagi program untuk menyesuaikan tindakan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, untuk ini dipakai dalam banyak kondisi, yakni seperti validasi login, pemilihan menu, pemilihan status pesanan, check-in kosong, dan saat menentukan role user. Contohnya di sini ada if hasil, outputnya yakni adalah login berhasil, lalu else, outputnya username atau password salah. Lalu yang keempat atau terakhir yakni fungsi atau prosedur. Fungsi atau prosedur merupakan kumpulan instruksi yang dikembangkan untuk melaksanakan tugas tertentu dan bisa berulang kali dalam sebuah program. Sebuah fungsi umumnya memberikan nilai sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan, sementara prosedur hanya menjalankan serangkaian perintah tanpa menghasilkan nilai. Dengan memanfaatkan fungsi dan prosedur, suatu program bisa dibagi menjadi komponen-komponen lebih kecil dan lebih terorganisir. Nah, di sini fungsi dan prosedur adalah blok kode yang dipanggil ulang, membuat program lebih modular dan mudah dirawat. Nah, dalam Python, nah ini fungsi seperti return, prosedur tidak melakukan apa-apa, hanya menjalankan perintah. Contohnya ini bila tanpa return, fungsi lihat telur, keyword execute select from telur, tampil di F. Ketiga adalah rancangan aplikasi. Di rancangan aplikasi ini di subbab 3 satu kebutuhan sistemnya ini aplikasi dirancang untuk manajemen produksi dan penjualan ayam peternakan dengan mendirikan fitur login dan layout yang memisahkan akses. Lalu sehingga ada beberapa layanan utama. Yang pertama adalah aplikasi memiliki fitur daftar individu username, password, dan pengguna. Lalu memiliki fitur login dengan mengautentikasi username dan password, memiliki fitur penyimpanan produksi telur harian, mingguan, dan juga bulanan, memiliki fitur info produksi, memiliki fitur telur masuk dan keluar, memiliki fitur penyimpanan produksi dan penjualan, memiliki fitur katalog telur, memiliki fitur panjang belajar dan pemesanan produk, memiliki fitur pelacakan status pesanan, memiliki fitur ulasan produk dan layanan, memiliki fitur untuk melihat riwayat pembelian, memiliki fitur untuk melihat riwayat produksi, memiliki fitur otomatisasi pengguna dan mengamankan halaman login. Lalu setelah itu di tipe kedua ada rancangan input dan output. Di fitur pertama yang realisasi ada data lengkap dengan tipe data string maksimal 100 karakter wajib, username tipe data string maksimal 25 karakter wajib, password string maksimal 25 karakter wajib, nomor HP string maksimal 30 karakter wajib, dan email string maksimal
30 kalimat wajib. Outputnya adalah registrasi berhasil, output terdaftar sebagai pembeli. Lalu user 2 login, username string maksimal 20 kalimat wajib, password string maksimal 20 kalimat wajib, dan output login berhasil. Lalu stok telur ada nama telur, yakni string maksimal 20 kalimat wajib, harga per kilo integer, stok integer, tanggal, date, ID jenis telur integer, ID ukuran telur integer. Dan outputnya adalah data telur detail stok bertambah atau edit atau dihapus. Tipe produksi ada nama telur, string maksimal 20 kalimat wajib, harga per kilo integer, stok awal integer, tanggal, date, ID jenis telur integer, ID ukuran telur integer, dan output data produksi tersimpan. Lalu ada hapus produksi, ID telur integer, data produksi terhapus, dan tambah keranjang, ID telur integer, jumlah kilogram integer, outputnya item keranjang tersimpan pesan error jika stok tidak cukup. Lalu checkout ada ID pembayaran integer dan nomor referensi string maksimal 30 karakter dan wajib. Outputnya menunggu diproses dikirim dan juga selesai. Lalu ada transaksi, yakni data transaksi date, status pembayaran string dengan maksimal 20 karakter dan juga selesai. Dan detail transaksi, status pembayaran selesai. Lalu detail yang kemudian adalah nomor referensi string, nomor pembayaran integer, ID user integer, ID pasangan integer, dan ID pembayaran integer. Lalu ada ulasan, yakni isi ulasan, string maksimal 100 karakter dan wajib, outputnya ulasan tersebut ditambahkan. Lalu terakhir ada fitur pembayaran, datanya ada ID pembayaran yakni integer dan output transaksi berhasil dibuat. Lalu di titik 3 satu data, data tipe data ditambahkan dalam bentuk tabel berikut ini. Fitur pertama registrasi dengan data nama lengkap, username, password, nomor HP, email, itu tipe datanya string, dan data terakhir adalah ID role dengan tipe data integer. Lalu ada login, yakni ada username, password itu string semua. Lalu ada fitur telur, ada nama telur string, harga per kilo integer, stok integer, tanggal produksi, date, ID jenis telur, dan ID ukuran telur, tipe datanya integer. Lalu ada fitur import produksi dengan data ID telur, ID user, dan tipe datanya integer. Lalu hapus produksi, ID produksi, dan tipe datanya integer. Tambah keranjang, itu datanya ID user, dan tipe datanya integer. Lalu ada fitur tambah keranjang dengan data jumlah kilogram integer, ID telur integer, dan ID keranjang integer. Lalu ada fitur checkout, datanya ada satu pesanan string, tambah pesanan date, ongkir integer, ID user integer, ID alamat integer. Lalu ada transaksi, yakni datanya ada tanggal transaksi, date, data berikutnya ada status pembayaran string, nomor referensi string, nomor pembayaran integer, ID user integer, ID pesanan integer, dan ID metode pembayaran integer. Lalu ada ulasan, yakni isi ulasan string, tanggal ulasan date, ID user integer, ID transaksi integer. Lalu ada terakhir metode pembayaran, nomor metode pembayaran ada string, dan instruksi pembayaran string. Lalu di titik 4 rancangan navigasi dan tabelan. Di sini yang pertama ada alur pembeli. Alur pembeli yang pertama menggunakan mulai transaksi dengan aplikasi melalui halaman awal dengan opsi login dan juga pendaftaran atau registrasi. Yang untuk registrasi ini khusus untuk pembeli baru. Setelah masukkan email dan transaksi, sistem akan melakukan integrasi dan mengarahkan menggunakan dashboard sesuai dengan pengaturan terdaftar. Lalu pembeli juga dapat melihat daftar tersedia lengkap dengan informasi jenis, ukuran, harga, dan stok. Produk dapat ditambahkan ke keranjang belanja. Setelah itu, produk yang dipilih akan disimpan dalam keranjang. Pembeli dapat mengatur jumlah, menghapus item, dan melanjutkan ke proses checkout. Setelah itu, pembeli mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran. Ada berupa transfer bank juga e-wallet dari daftar tersedia. Setelah itu pesanan dikonfirmasi dan disimpan oleh sistem. Setelah semua data lengkap, pembeli menekan tombol konfirmasi pesanan dan sistem menyimpan pesanan dan menetapkan status awal sebagai menunggu. Lalu di riwayat pesanan, pembeli dapat melihat data pesanan atau laporan setiap pesanan menetapkan data pesanan atau harga dan status pesanan menunggu diproses dikirim dan selesai. Lalu yang terakhir, setelah pesanan selesai, pembeli dapat diberikan ulasan di kolom ulasan. Yang kedua ada karyawan tertekan. Karyawan tertekan memulai dengan buka aplikasi dan masukkan email serta pesan yang telah diberikan oleh admin. Setelah berhasil login, sistem mengidentifikasi peran sebagai karyawan dan mengarahkan ke dashboard khusus. Karyawan memiliki tanggal produksi untuk menyatakan produksi telur yang mencakup tanggal produksi, jenis telur, ukuran telur, jumlah telur, dan juga harga telur. Lalu karyawan juga dapat melihat data produksi yang telah dicatat sebelum dilakukan produksi. Yang ketiga ada admin. Admin juga memulainya dengan login menggunakan akun dengan hak sistem mengenali peran sebagai admin dan menambahkan dashboard yang sesuai. Melalui produksi, admin dapat melihat data produksi harian. Setiap entry menambahkan data detail seperti tanggal produksi, jenis telur, ukuran, dan juga jumlah. Admin melanjutkan ke pengelolaan stok telur. Admin dapat melihat data tersedia berdasarkan jenis dan ukuran telur. Admin dapat menentukan stok telur berdasarkan produksi yang telah diverifikasi menggunakan stok telur sesuai dengan jumlah telur yang terjual serta membeli atau menghapus data stok telur jika temuan kesalahan atau duplikasi. Selanjutnya admin dapat melihat data pesanan yang masuk dari pembeli lengkap dengan informasi tentang pembeli, produk yang dipesan, jumlah total harga, metode pembayaran juga alamat pembeli. Lalu admin meninjau setiap pesanan dan melakukan sesuai tahapannya, mulai dari konfirmasi pesanan, pemrosesan pengiriman hingga penyelesaian transaksi. Setiap perubahan status pesanan akan tercatat dan dapat dipantau pembeli melalui riwayat pesanan mereka. Lalu di laporan admin dapat melihat jenis laporan produksi atau laporan penjualan. Admin dapat melanjutkan ke fitur ulasan pembeli untuk meninjau pembelian yang diberikan oleh pengguna terhadap produk dan lainnya. Lalu di sini ada flowchartnya. Yang pertama ini dimulai dengan start, lalu dimulai dengan menu utama. Di menu utama itu kita melakukan login atau registrasi, dan setelah registrasi kita memasukkan yang diinstruksikan. Lalu setelah itu kita dapat login. Di login kita masukkan email, username, dan juga password. Lalu kita akan ditinjau oleh sistem apakah kita pembeli. Bila kita pembeli, kita akan masukkan menu pembeli. Jika kita bukan pembeli, kita akan diarahkan ke menu admin. Dan jika kita menu admin, maka kita akan diarahkan ke menu admin. Lalu jika kita bukan admin, kita akan diarahkan ke karyawan tertekan dan masuk ke menu karyawan. Lalu itu selesai. Selanjutnya di 4, yakni implementasi rancangan. Bab ini menyajikan implementasi pada produk aplikasi yang telah dirancang, dan setiap fitur aplikasi dijabarkan secara terperinci berdasarkan data fitur yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2. Lalu yang pertama, subbab 4.1 input pengembangan. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utama karena integrasi dengan database serta memiliki pustakaan file untuk pengolahan data. Proses penulisan kode dilakukan menggunakan Visual Studio Code atau VS Code sebagai kode editor utama yang dipilih karena ringan, fleksibel, dan memiliki banyak ekstensi pendukung produktivitas. Sistem operasi yang digunakan dalam pengembangan adalah Windows 11 sehingga kompatibel dengan berbagai perangkat pendukung. Untuk pengolahan base data digunakan Progress SQL sebagai sistem manajemen database karena stabil, aman, dan mendukung relasi antar tabel dengan baik. Spesifik perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan meliputi prosesor Intel Core i5 RAM 8GB serta penyimpanan SSD 256GB yang cukup untuk menjalankan editor, database, dan aplikasi secara bersamaan tanpa hambatan. Lingkungan ini dipilih agar proses pengembangan berjalan efisien, stabil, dan mudah dalam perpindahan. Lalu yang kedua, 4.2 implementasi. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan integrasi ke Progress SQL sebagai base data dan sebagai berikut. Yang pertama, ada fitur registrasi. Pada bagian ini user akan diminta untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan data yang diperlukan seperti nama lengkap, username, password, nomor HP, dan email. Setelah semua data diisi dan valid, akun user akan dibuat dan disimpan dalam sistem. Lalu yang kedua, ada fitur login. Pada bagian ini user akan diminta untuk melakukan login dengan memasukkan username, dan password yang telah terdaftar. Setelah data dimasukkan sesuai, sistem akan mengarahkan user ke halaman utama sesuai dengan perangkat yang dimiliki. Yakni ada 3 role. Yang pertama ada pembeli, karyawan, dan juga admin. Lalu yang ketiga ada fitur katalog telur. Pada bagian ini user dapat melihat seluruh data telur yang tersedia dalam sistem. Sistem akan secara otomatis menemukan nama telur, harga per kilogram, stok telur, tanggal produksi, jenis telur, dan juga ukuran telur. Lalu ada fitur data produksi. Fitur data produksi ini dimiliki oleh karyawan peternakan. Nah, karyawan dapat mendata hasil produksi harian dengan menyatakan informasi seperti nama telur, harga per kilogram, jumlah stok awal, tanggal pembuatan, serta jenis dan ukuran telur. Informasi ini akan disimpan dalam tabel telur dan secara otomatis dicatat dalam tabel riwayat produksi bersama dengan identitas karyawan yang melakukan input, sehingga manajemen dapat mengetahui siapa yang membuatkan data serta waktu penginputan. Lalu, selain itu juga karyawan bisa menghapus produksi telur. Dan dalam fitur pesanan yang bisa diakses oleh admin, fitur pesanan pada admin ini berfungsi untuk mengatur pesanan di mana lihat pesanan ini dipakai untuk menyimpulkan semua data pesanan dari base data lengkap dengan status, tanggal, biaya pengiriman, dan nama pelanggan. Sedangkan ubah pesanan dilakukan dalam perbarui status pesanan menjadi menunggu konfirmasi terkirim selesai atau dibatalkan. Apabila pesanan dibatalkan, sistem akan secara otomatis mengembalikan stok telur ke gudang dan menjaga keakuratan data melalui kombinasi ini. Lalu ada fitur pesanan yang bisa diakses oleh pembeli. Pembeli bisa melihat status pembelian. Sistem akan memberikan data pesanan milik pembeli tersebut, termasuk status pesanan, tanggal, dan ongkir dalam format tabel yang rapi. Fitur ini memudahkan pembeli memantau progres pesanan mereka secara langsung. Lalu ada fitur transaksi. Fitur transaksi dalam menu ini itu digunakan untuk menentukan data transaksi lengkap dengan user yang telah melakukan transaksi, tanggal transaksi, status pembayaran, juga nomor transaksi, dan juga nominal. Lalu fitur ulasan yang bisa diakses oleh admin, yakni admin bisa melihat secara langsung ulasan yang telah diberikan oleh pembeli setelah pembeli melakukan transaksi. Dan di fitur ulasan yang bisa diakses oleh pembeli, yakni setelah pembeli melakukan transaksi, pembeli bisa langsung memberikan ulasan mereka terhadap produk yang telah mereka beli. Dan setelah memberikan ulasan, pembeli juga bisa melihat ulasan yang telah ia berikan dan juga ulasan yang telah diberikan oleh pembeli yang sebelumnya.
Lalu ada fitur riwayat produksi. Fitur riwayat produksi ini untuk karyawan peternakan menemukan riwayat produksi telur. Sistem mengambil data dari tabel riwayat produksi dan menggabungkannya dengan tabel telur. Lalu menampilkan informasi seperti ID riwayat, nama telur, dan ID pengguna dalam bentuk tabel. Fitur ini membantu karyawan melihat histori pencetakan produksi yang telah mereka inputkan, sehingga proses dokumentasi menjadi lebih transparan dan mudah ditinjau kembali. Lalu ada fitur pola data telur. Fitur pola data telur ini itu bisa diakses oleh admin. Admin bisa menambahkan stok telur yang mereka ingin tambahkan. Lalu juga admin bisa mengedit data telur dan juga admin bisa mengurangi stok telur juga. Nah, fitur ini itu digunakan untuk menambah stok telur yang sudah ada dengan data telur lebih dahulu agar admin bisa melihat ID yang tepat. Lalu mungkin admin untuk mengubah data telur seperti nama, harga per kilo, dan stok yang secara langsung. Secara keseluruhan fitur ini membantu admin dalam memperbarui menambah data telur agar informasi stok tetap akurat dan terkontrol. Selain itu, admin juga bisa menambah stok dan membuat data telur. Admin juga bisa mengurangi stok telur. Lalu yang ke-11 ada fitur keranjang. Fitur keranjang ini bisa diakses oleh pembeli. Setelah pembeli melihat katalog telur, pembeli juga bisa menambahkan produk yang ingin ia beli dan memasukkannya ke dalam keranjang. Nah, fitur ini digunakan untuk menambahkan telur keranjang dengan masukkan item yang ingin dibeli ke dalam keranjang. Lalu setelah masukkan item telur keranjang, pembeli bisa melihat isi keranjang sebelum dicetak. Di dalam keranjang berisi nama telur, jumlah kilogram, harga per kilo, serta total. Secara keseluruhan, fitur ini memudahkan pembeli dalam menambahkan barang keranjang dan memantau isi keranjang sebelum melakukan transaksi. Lalu yang ke-12 ada fitur riwayat pembelian. Fitur ini bisa diakses oleh pembeli dan fitur ini membantu pembeli menjawab riwayat transaksi yang sudah selesai. Lalu setelah itu ada fitur laporan penjualan harian, mingguan, bulanan. Fitur ini bisa diakses oleh admin. Admin bisa memantau performa penjualan berdasarkan periode waktu tertentu, yaitu harian, mingguan, atau bulanan dengan menampilkan data transaksi yang sesuai dengan pilihan waktu. Dan juga admin dapat mengevaluasi strategi penjualan untuk pendapatan. Lalu yang ke-14 ada fitur metode pembayaran. Fitur metode pembayaran ini berfungsi untuk membantu pembeli dalam memilih metode pembayaran yang tersedia dalam sistem. Karena sebelum melakukan transaksi, pembeli akan memilih dulu metode pembayaran yang mereka inginkan. Lalu yang ke-15 ada fitur checkout. Di fitur checkout ini itu berarti pembeli siap untuk memasukkan belanja. Sistem terlebih dahulu akan mencek isi keranjang. Lalu jika keranjang berisi barang, sistem langsung akan mengarahkan untuk pembeli cara pembayaran. Dan setelah pesanan berhasil dicetak, sistem akan melangsungkan keranjang belanja pembeli. Fitur ini sangat berguna karena membantu proses pembelian lebih sederhana dengan satu alur otomatis dimulai dari pengecekan keranjang, pendaftaran pesanan, pemilihan metode pembayaran, dan juga sampai pengurangan stok. Bab 5 kita membahas hasil dan pembahasannya. Deskripsi pembuatan aplikasi dengan cara melakukan snapshot pengurusan fitur aplikasinya. Seperti pada bab 4, setiap fitur disebut pada seperti berikut ini. Di sebuah menit satu hasil implementasi. Yang pertama ada homepage. Di homepage ini menu utama di aplikasi kami. Ada form login, lalu ada pesan selamat datang, dan ada tiga menu, ada login, registrasi, dan keluar. Nah, lalu kita bisa mengambil menu di antara tiga berikut itu. Lalu setelah itu ada visualisasi. Visualisasi ini untuk pembeli yang belum punya akun. Jadi mereka akan menginput nama lengkap, username, password, nomor HP, dan juga email. Lalu setelah itu setelah membuat akun, mereka bisa melakukan login. Dan login ini bisa diakses oleh pembeli yang sudah mempunyai akun, admin, dan juga karyawan dengan menginputkan username dan juga password. Lalu setelah itu masuk ke menu karyawan peternakan. Dan di sini ada menu yang ada lihat data telur, input produksi, harga produksi, juga lihat riwayat produksi, juga ada logout. Yang pertama lihat data telur. Di lihat data telur ini karyawan bisa melihat nama telur, harga per kilogram, stok produksi, ID jenis, juga ID ukuran. Lalu setelah itu orang juga bisa menginputkan produksi dengan menginputkan nama telur, harga per kilo, stok awal, tanggal produksi, ID jenis telur, juga ID ukuran telur. Dan data ini akan ditambahkan di dalam data yang baru. Lalu setelah itu ada hapus produksi. Karyawan juga bisa menghapus produksi dengan masukkan ID telur yang dihapus. Lalu setelah itu ada lihat riwayat produksi. Setelah melakukan input produksi, hapus produksi, atau produksi, karyawan juga bisa melihat riwayat produksi itu. Dan dengan masukkan nama telurnya, ID telur, dan juga ID usernya. Lalu setelah itu ada menu admin. Menu ini ada 11 menu. Yang pertama ada lihat telur, tambah telur, edit telur, kurang stok telur, lihat semua produksi, lihat pesanan, ubah status pesanan, lihat transaksi, lihat ulasan, laporan penjualan, dan juga logout. Yang pertama lihat telur seperti karyawan peternakan, admin juga bisa melihat nama telur, harga kilogram, stok produksi, ID jenis, juga ID ukuran. Lalu setelah itu admin juga bisa menambahkan stok telur. Dengan masuk ID telur yang ditambahkan juga menambahkan stok berapa kilogram. Lalu setelah itu adminnya akan muncul stok lama yang sebelumnya, lalu stok baru yang setelah ditambahkan. Dan setelah itu lanjut ke menu edit telur. Edit telur ini admin bisa memasukkan edit telur, juga mengubah nama telur yang baru, juga mengubah harga per kilo baru dan stok yang baru. Lalu lanjut di menu mengurangi stok telur, admin dengan masukkan edit telur yang dikurangi stoknya dan memasukkan jumlah stoknya yang berapa ini dikurangi. Lalu setelah itu outputnya stok lama yang sebelum dikurangi dan stok baru yang setelah dikurangi. Lalu setelah itu ada melihat semua produksi. Yang sebelumnya karyawan hanya masuk ID user saja, dan kalau di admin dia memunculkan nama usernya seperti ini. Lalu setelah itu admin juga bisa melihat pesanan. Dari sini ada status, tanggal, ongkir, dan juga pemesannya siapa saja. Lalu setelah itu admin juga bisa mengubah status pesanan dengan masukkan ID pesanan yang ingin diubah, lalu menunjukkan status pesanan yang sekarang sebelum diubah, lalu menampilkan status yang tersedia yang ingin mengonfirmasi yang dikirim, selesai, dan juga dibatalkan. Dan admin bisa memilih salah satu dari itu untuk mengubah pesanan yang ingin statusnya diubah. Lalu admin juga bisa melihat transaksi. Yang ditampilkan ada ID transaksi, tanggal, status, referensi, nominal, juga nama user. Lalu admin juga bisa melihat ulasan yang telah diberikan oleh pembeli setelah pembeli melakukan transaksi. Ulasan ini juga untuk evaluasi toko Farmologics. Lalu admin juga bisa melihat laporan penjualan. Di laporan penjualan ini ada tiga opsi, laporan harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, ini dia laporan penjualannya. Itu berisi tanggal, status, nomor referensi, nominal, user, pesanan, juga metode pembayarannya. Lalu kita masuk ke menu pembeli. Di menu pembeli kita ada lihat telur, tambah keranjang, lihat keranjang, lihat pesanan, buat transaksi, beri ulasan, lihat ulasan, buat pembelian, dan juga logout. Lalu pertama seperti yang admin juga karyawan peternakan, pembeli juga bisa melihat telur. Yang dimunculkan ada nama telur, harga per kilogram, stok jenis, dan juga ukurannya. Lalu sebelum mulai transaksi, pembeli bisa menambahkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang dengan dipilih ID telur, dan juga masukkan jumlah kilogram telur yang ingin dibeli. Lalu setelah itu pembeli bisa melihat keranjang. Di melihat keranjang ini untuk memproses lagi produk yang ingin dibeli sebelum dilakukannya transaksi. Lalu setelah itu pembeli bisa melihat status pesanan. Status pesanan ini ada di pesanan, statusnya, tanggal, juga ongkir. Lalu proses checkout. Lalu setelah itu proses checkout. Di proses checkout ini pembeli akan memilih metode pembayaran yang ingin ia pilih. Lalu setelah itu masukkan nomor referensi pembayaran setelah pembeli melakukan pembayaran dan transaksi berhasil dibuat. Lalu setelah itu setelah pesanan yang ia pesan selesai atau selesai dikirim, pembeli bisa langsung memberikan ulasan terhadap produk yang telah ia beli. Dan pembeli juga bisa melihat ulasan yang telah ia berikan atau melihat ulasan pembeli sebelumnya yang telah melakukan transaksi. Lalu pembeli juga bisa melihat riwayat pembelian dengan ada ID pesanan, status, tanggal, juga ongkir. Lalu setelah itu di sebuah kedua pengujian. Pengujian dapat memastikan bahwa sistem yang digunakan telah berjalan sesuai dengan keputusan pada bab 1. Di metode pengujian ini digunakan dalam proyek ini adalah black box, yaitu pengujian berfungsi dan fokus pada fungsi dan keluaran sistem tanpa memperhatikan proses internal atau kode program. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan input pada aplikasi, kemudian siapakah output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dengan metode ini setiap fitur diuji berdasarkan fungsionalitasnya. Lalu di 5.2.2 skenario pengujian fungsional. Fitur yang bisa diakses oleh admin, yakni input username, masukkan username dan password yang valid, maka outputnya adalah sistem menerima login dan menemukan sesuai perannya. Admin pembeli apabila perkenakan dan output aktualnya lebih berhasil menampilkan sesuai role. Lalu yang kedua, user masukkan password yang salah, maka sistem akan login dan menemukan error. Lalu output aktualnya error muncul sesuai harapan. Lalu setelah itu admin memilih melihat data telur, maka sistem akan menampilkan data telur lengkap dengan ID, nama, harga, stok, jenis telur, dan juga ukuran telur. Dan output aktualnya data telur tampil sesuai database. Lalu admin juga bisa memilih ID telur dan menambahkan stok dengan bilangan positif, yakni 10 kilogram, contohnya 10 kilogram. Dan stok telur bertambah, stok 10 kilogram ditambahkan stok baru. Lalu output aktualnya stok bertambah sesuai yang diinputkan, lalu sistem menambahkan stok baru. Bila admin masukkan dengan data kosong, maka sistem akan menolak input dan menambahkan pesan error. Dan sistem menolak pesan error muncul. Lalu admin mengubah harga telur dengan ID valid, maka harga telur berhasil input dan output aktualnya harga berhasil diperbarui. Admin mengubah telur dengan ID telur yang tidak ada, maka sistem menolak dan menemukan ID tidak ditemukan dan outputnya aktualnya bisa sesuai harapan. Lalu admin memilih menu lihat produksi, maka outputnya sistem menambahkan data produksi telur dan data produksi tampil sesuai database. Lalu admin memilih laporan harian, maka sistem menambahkan transaksi pada tanggal hari ini dan output aktualnya data transaksi harian tampil sesuai format tabel. Lalu
admin milih beberapa mingguan, sistem menentukan transaksi 7 hari terakhir, dan data transaksi mingguan tampil sesuai format tabel. Bila admin milih 8 bulanan, maka akan menampilkan transaksi bulanan berjalan, dan data transaksi bulanan tampil sesuai format tabel. Bila admin milih bulan pesanan, maka sistem akan menampilkan data pesanan dengan status konfirmasi, dan data pesanan tampil sesuai database. Lalu admin mengubah status pesanan dari menunggu konfirmasi menjadi diproses, status pesanan berubah sesuai input, dan status berhasil diperbarui. Lalu admin mengubah status pesanan dengan ID tidak valid, maka sistem akan menolak dan menetapkan pesanan error belum sesuai harapan. Lalu admin memilih menolak data transaksi, dan akhirnya sistem menampilkan data transaksi lengkap dengan nominal, metode, dan status pembayaran, dan fakta keuangan data transaksi tampil sesuai database. Dan terakhir admin memilih ulasan, sistem menampilkan data ulasan dari pembeli, fakta keuangan data ulasan tampil sesuai database. Lalu kita bisa soal keterangan yang pertama bisa masukkan username dan password valid, maka sistem akan menerima login dan menentukan sesuai peran admin atau pembeli atau variabel penampakan. Fakta keuangan login berhasil menentukan sesuai role. Lalu bila user masuk salah, maka sistem login dan menentukan error. Fakta keuangan pesan error muncul sesuai harapan. Dan karyawan akan melihat data telur, maka outputnya sistem menambahkan data telur dengan ID, nama, harga, stok, jenis telur, dan ukuran telur. Fakta keuangan data telur tampil sesuai database. Lalu karyawan memasukkan data produksi valid, yang datang adalah jumlah telur dan ID telur, maka data produksi tersimpan muncul juga daftar produksi, dan fakta keuangan data tersimpan sesuai input. Lalu karyawan masukkan dengan data kosong, maka sistem akan menolak input dan menentukan error, dan sistem menolak pesan error muncul. Lalu karyawan menghapus data produksi dengan ID valid, maka data produksi terhapus dari database, dan fakta keuangan data berhasil dihapus. Lalu ada karyawan menghapus data produksi dengan ID tidak ada, maka sistem menolak dan menambahkan pesan ID produksi tidak ditemukan, dan fakta keuangan muncul sesuai harapan. Lalu karyawan memilih menu riwayat produksi, outputnya sistem menampilkan data produksi yang pernah dicatat, dan fakta keuangan riwayat produksi tampil sesuai database. Lalu fitur selanjutnya karyawan memilih menu riwayat produksi saat belum ada data, maka sistem menampilkan pesan belum ada riwayat produksi, dan fakta keuangan pesan muncul sesuai harapan. Lalu setelah itu, fitur yang bisa diakses oleh pembeli. Ada inputnya, pembeli masukkan data valid, yakni ada nama lengkap, username, email, password, dan maka sistem akan menunjukkan data pembeli baru dan menambahkan pesan registrasi berhasil. Fakta keuangan data tersimpan, pesan muncul sesuai harapan. Lalu input yang kedua, pembeli masukkan data yang sudah terdaftar atau masukkan data yang kosong. Sistem menolak registrasi. Fakta keuangan pesan muncul sesuai harapan. Lalu setelah itu ada user masukkan username dan password valid. Maka sistem akan menerima login dan menentukan menu sesuai dengan peran admin atau pembeli atau variabel penampakan. Login berhasil menentukan sesuai role. Lalu user masukkan password yang salah, maka sistem akan menolak login, dan outputnya fakta keuangan pesan error muncul sesuai harapan. Lalu input yang selanjutnya ada pembeli katalog telur, dan outputnya menambahkan data telur lengkap dengan ID, nama, harga, stok, jenis telur, dan juga ukuran telur, dan fakta keuangan data telur tampil sesuai database. Lalu input selanjutnya pembeli memilih menu katalog saat stok kosong atau kurang, maka sistem menentukan pesan stok telur tidak tersedia dan harap pesan muncul sesuai harapan. Lalu setelah itu pembeli menambahkan telur dengan jumlah valid, misalnya 2 kg, maka barang masuk ke keranjang dan dapat ditentukan, dan barang berhasil ditambahkan dan muncul di tampilan keranjang. Lalu bila pembeli menambahkan jumlah lebih stok tersedia, maka sistem akan melakukan menentukan pesan stok tidak cukup, dan awalnya pesan stok tidak cukup yang muncul sesuai harapan. Lalu setelah itu ada pembeli memasukkan ID telur tidak ada, maka outputnya sistem menolak input dan menentukan pesan ID telur tidak valid. Awalnya pesan muncul sesuai harapan. Lalu pembeli memilih menu keranjang, sistem menentukan data isi keranjang sesuai data, dan isikan tampil sesuai input. Pembeli memilih menu pesanan, sistem menentukan data pesanan dengan status transaksi, dan status pesanan tampil sesuai database. Lalu pembeli melakukan cepat mengisi keranjang, membuat pesanan baru, mencatat transaksi dan mengurangi stok telur. Pesanan tercatat, transaksi tersimpan, stok telur dan sesuai jumlah pembelian. Lalu pembeli cepat dengan keranjang kosong, maka sistem akan menambahkan pesan keranjang kosong dan proses seperti dibatalkan, dan pesan muncul sesuai harapan tidak ada yang pesan yang dibuat. Lalu pembeli memilih metode pembayaran dengan ID yang valid, maka instruksi yang ditampilkan dan ID yang tersimpan dalam transaksi. Instruksi tampil sesuai metode dan ID metode tercatat. Lalu pembeli memilih metode pembayaran dengan ID tidak valid, maka sistem akan menolak dan meminta pembeli memilih ulang. Lalu sistem menolak instruksi pembelian ulang ditambahkan. Lalu selanjutnya ada pembeli mengisi nomor referensi tersimpan, mengisi nomor referensi pembayaran, maka nomor referensi tersimpan dan status transaksi berubah menjadi sudah dibayar. Lalu apabila nomor referensi tercatat status transaksi berubah sesuai harapan. Lalu pembeli yang mengisi nomor referensi, maka sistem akan menolak transaksi dengan menambahkan nomor referensi wajib diisi, dan pesan muncul sesuai harapan transaksi tidak tercatat. Lalu ada pembeli memberikan ulasan, maka ulasan disimpan dan muncul daftar ulasan, dan fakta keuangan ulasan simpan sesuai input. Lalu setelah itu pembeli memberikan ulasan yang kosong, maka sistem menolak dan menambahkan input tidak kosong setelah isi dengan benar, dan pesan muncul sesuai harapan. Lalu ada pembeli melihat ulasan, sistem menambahkan daftar ulasan dari pembeli, dan data ulasan tampil sesuai database. Lalu pembeli melihat riwayat pembelian dengan pesanan selesai, sistem menambahkan data pesanan dengan selesai. Riwayat pembelian tampil sesuai data pesanan yang telah selesai, dan analisis hasil berdasarkan evaluasi pelajaran dapat disebutkan dengan jelas. Lalu aplikasi integrasi atas masalah yang telah diidentifikasi di website, yaitu penggunaan asisten yang mempengaruhi data telur, produksi pesanan atau tidak ulasan secara terpadu. Semua fitur uji admin karyawan akan membeli menunjukkan bahwa hasil diperoleh sesuai dengan harapan. Ini membuktikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dengan input yang valid maupun tidak valid, serta menghasilkan output yang konsisten sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oleh karena itu, proyek ini terbukti efektif dan dalam mendukung kegiatan bisnis dengan telur dan memberikan solusi untuk masalah yang tentunya dikerjakan secara manual. Pertama, kita masuk ke menu pertama, ini adalah login versi keluar. Di sini kita akan memilih login terlebih dahulu. Di login kita masukkan username sudah terbuat. Ini nama password. Oke, sama lihat telur. Oke. Lalu setelah itu kita menambahkan data keranjang dengan masukkan ID telur yang kami pilih. Yakni seperti ID 1, jumlahnya kita akan beli 20 kg. Oke, setelah itu kita akan melihat isi keranjang kita. Oke, tambah. Setelah itu kita akan melihat status pesanan kita. Ini status pesanan kita ada selesai dibantu dengan konfirmasi dari admin. Lalu setelah itu kita membuat transaksi. Oke, masukkan ID motor pembayaran kita ini keluar. Dan berhasil. Lalu setelah itu kita memberi ulasan. Kita memberi ulasan ke pesanan yang sudah kita selesaikan tadi, yakni ID transaksi 2. Ulasannya. Oke, setelah itu kita melihat transaksi, melihat ulasan. Terus ini sudah ditambah. Enter dan melihat riwayat pembelian. Oke. Dan logout. Setelah itu kita akan juga melakukan registrasi. Registrasi kita masukkan nama lengkap kita. Lalu membuat username Aura 123 dan membuat password. Oke, masukkan telepon. Kita masukkan email dan berhasil. Lalu coba kita login dan berhasil. Dan sekarang kita coba login ke admin. Data telur ini, lalu menambah data telur. Coba kita akan menambah stok telur yang jadi 1 dan 30, dan stok emas 270 dan stok baru menjadi 200 kg. Terus setelah itu kita mengedit telur. Kan telur yang diedit, kita akan masukkan telur yang ke-6. Nama telur baru telur harga kilonya jadi 30.000. Stok barunya kita ganti jadi 200. Oke, dan kita lihat data telurnya dan betul akan berubah. Setelah itu kita mengurangi stok telur. Nah, sini kita akan mengurangi stok telur yang ke-4 jadi 20 kg. Oke, jadi 160 kg. Kita lagi dan berubah. Lalu setelah itu kita melihat semua produksi di bulan ke-5. Oke, setelah itu ke-6. Oke, lalu ke-7. Sini kita akan berubah 18 jadi dikirim. Oke, setelah itu 8. Ini dia yang sudah dibayar. Setelah itu 9. Jadi dia ulasannya 10. 1. Oke, ini harganya 2. Oke, 3. Dan ini bulanannya. Setelah itu kita ambil logout. Lalu kita masuk ke karyawan peternakan. Dengan passwordnya. Oke, ini ada telur tadi. Oke. Lalu input produksi. Di input produksi ini telur ayam. Harga per kilonya 25.000.
stok awalnya 200, tanggal produksinya 2025, bulan 12, tanggal 6. Ya, itu ada jadi seluruhnya masuk ke 1, ukuran telurnya ke 2. Jadi tambahan. Oke, dia. Itu kita menghapus produksi yang ketiga. Yang dihapus dulu. Oke, sudah hapus. Setelah itu melihat riwayat produksi. Ya, lalu lokat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.